Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahmat Nata dan di video kali ini saya akan kembali membuat video hands-on ya. Video hands-on kali ini kita akan membuat mengerjakan sebuah challenge lab untuk mengimplementasikan ya yang serverless arsitektur untuk website dari cafe. Jadi kita melanjutkan kembali untuk website cafe dari lab sebelumnya. Dan di video kali ini kita sedikit overview sedikit, yang dimana di lab kali ini kita akan mengintegritaskan Lambda function dengan VPC untuk kita hubungkan ke Amazon Relation Database Service dengan data sales dari cafe seperti itu. Juga kita akan mengimplementasikan juga Lambda function untuk mengenerate dan juga menjalankan sales report, ya kan, laporan sales ya. Selanjutnya kita akan membuat schedule ya untuk melakukan trigger untuk menginisiasi laporan penjualan menggunakan Lambda function per hari seperti itu ya. Nah, lanjut aja, di sini saya sudah menjalankan labnya. Nah, di sini kita diminta untuk mendownload ya, cepat download dulu. Lalu di sini sudah saya download ya. Nah, di sini juga kita ekstrak main. Oke. Oke, di sini saya sudah mengekstrak ya, di mana terdapat folder sales analysis report dan juga sales analysis report data extractor seperti itu ya. Oke, selanjutnya bisa kita lanjut di sini untuk pertanyaan bakal saya jawab di akhir aja ya. Oke, di sini sudah jalan ya, bisa kita buka. Nah, nanti kita akan menjawabnya di akhir aja ya, biar cepat. Oke, selanjutnya di sini kita diminta untuk membuat data ekstraktor Lambda function ya pada suatu VPC seperti itu. Oke. Ya. Yep. Setelah itu kita bisa bangun oke. Setelah loading kita buka security group ya. Security group ini, lalu di sini kita akan membuat security group dengan informasi yang sudah ditentukan ya, mulai dari nama security groupnya, lalu untuk VPC menggunakan VPC, lalu untuk outbound itu all traffic to all address, ya benar ya. Biarkan, lalu bisa kita kita buat aja. Oke, sudah berhasil dibuat ya. Langsung seperti itu lagi. Snap sudah terbuka. Lalu kita diminta untuk update database security group ini ya. Kita akan update
dengan kita akan update yaitu untuk buat input. Kita edit ya, kita edit rules. Lalu di sini kita akan masukkan dengan nama itu oke, lalu type-nya, custom-nya yaitu ini ya, seperti tadi. Oke, setelah berhasil dibuat, kita lanjut untuk membuat lambda function di sini. Lambda function, cari, dan lalu di function kita buat function ya, dengan informasi yaitu dengan nama function ini. Oke, lalu untuk runtime kita menggunakan Python 3.11 ya untuk ketentuannya. Lalu role-nya itu sales analysis report. Lalu oke. Lalu di sini kita pilih role-nya sesuai dengan yang sudah ditentukan ya. Lalu di bagian kita enable PPC ya. PPC sorry, itu yang mana? Aja PPC dengan tadi nggak tahu ID dulu ya. Coba buka ID dulu. Oke. Logic ya. Oke, itu untuk subnetnya kita gunakan private subnet 1 dan juga private subnet 2. Private subnet 1 2. Oke, setelah kita buat untuk security groupnya ya, kita bisa menggunakan yang tadi yang lambda function tadi, lambda SG security group. Oke, setelah itu untuk itu kita bisa create functionnya. Oke. Setelah itu setelah berhasil dibuat ya, coba kita tunggu suksesnya. Nah, sukses. Kita akan mengkonfigurasi. Oke, jadi nanti kita akan mengupload ya. Tunggu sampai dia sukses.
Udah lama ya ini. Oke. Kita tunggu dulu ya. Kayaknya nggak apa-apa deh. Kita sekarang itu salah analisis report data extract .zip upload the salah zip file. Oke. Upload. Oke, kita lanjut. Sebentar. Jadi kita harus menunggu dulu nih. Menunggu sampai fungsinya berhasil dibuat ya, atau sukses. Oke. Kita tunggu dulu. Oke. Di sini sudah berhasil ya. Berhasil dibuat ya, ada satu sukses. Lalu kita bisa upload zip ya. Ini oke. Kita save ya. Setelah itu mungkin bisa kita tunggu dulu. Tunggu. Tunggu nih. Oke, sudah berhasil diupload ya. Dan selanjutnya bisa kita lanjut untuk description-nya. Oke. Kita copy dulu. Lalu kita bagian configuration ya. Di bagian edit sini. Ini biasanya yang kita buat dengan ini ya. Lambda function to extract data from database. Lalu untuk handlernya ya, kita bagi ini. Handler mana? Oke. Kita save. Lalu untuk ini kita paste aja ya. Paste. Oke, sudah sukses ya untuk perubahan yang telah kita lanjutkan. Lalu untuk memory size kita bisa sesuaikan dengan bagian ini ya. Memory size 1,8 MB udah. Lanjutnya untuk timeout-nya 30 detik. Oke. Di bagian timeout 30 detik ya. Kita save. Oke. Sudah sukses ya. Kita masuk untuk pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua itu begini. Yang pertama itu kita jawab dulu ya. Jadi yang pertama itu kan ya, karena kenapa file folder zip analysis report data extraction ini memiliki package folder itu dikarenakan pada folder tersebut memiliki package Python ya, Python package ini yang digunakan untuk melakukan lambda function nanti. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan kedua, kenapa kita harus kenapa harus salah analisis report data extraction yang berada di bagian VPC ya. Itu karena kita tadi function ini jawabannya. Dikarenakan lambda function ini harus bisa berkomunikasi dengan database ya. Kita submit dulu. Ini
Oke, berhasil submit, baru bagian ini juga di submit. Ini selanjutnya bisa kita lanjut ya untuk tugas ketiga. Dimana kita akan membuat lambda function yang kedua ya. Itu. Oke. Di bagian function ini lagi kita akan membuat create function ya dengan nama yaitu sales analysis report. Lalu dengan menggunakan Python versi 3.11 ya, dengan role-nya itu sales analysis report role. Sales analysis report role. Setelah itu ya bisa create. Oke, sudah selesai. Sudah dibuat ya. Lalu di sini kita bisa mengkonfigurasi lagi nih dengan menggunakan description ya. Copy lalu kita edit sini menggunakan description ini lambda function untuk generate dan juga mengirimkan daily sales report. Lalu memory size 128 sudah sesuai dan juga timeoutnya 30 ya. Lalu kita save. Di sini kita diminta untuk upload terlebih dahulu ya, upload zipnya dulu yaitu dengan dengan salah report zip salah report. Kita save dan setelah itu sudah. Lalu untuk handlernya ya, kita bisa copy bagian ini lalu di configuration, lalu di bagian kita edit, lalu di handler ini kita ubah menjadi seperti ini dan kita save. Sudah sukses ya. Setelah itu kita akan diminta untuk membuat akan diminta untuk membuat SNS nih. Sini kita bisa mencari SNS simple notification services. Setelah itu kita diminta untuk membuat topik dulu ya, topik standar. Create topik. Kita buat standar. Kita copy ini dengan salah report topik. Lalu display name-nya kita buat seperti ini ya. Oke, setelah itu update di salah satu kita create dulu. Oke. Ini bisa kita copy. Lalu di sini kita cari yang namanya lambda tadi ya untuk update salah report ini nih. Selesai report ya. Selanjutnya di bagian configuration di environment variable kita edit. Ini kita ada di environment ini ya. Dengan value-nya yaitu ini ARN tadi ya. Dengan name-nya topik. Kita save. Sudah update. Nah, selanjutnya kita jawab pertanyaan ketiga ya. Kenapa bisa sini. Kalau di topik start AWS System Manager parameter ini.
Oke, tadi sudah kita implementasikan. Jadi topik ARN itu bisa uh, di store ya, atau store, disimpan ya untuk digunakan sebagai environment variable. Ya. Yes. Lanjut untuk langkah kelima, yaitu kita akan membuat email subscription. Email dengan menggunakan SQS. Di sini kita pilih subscription. Oh. Lalu di sini protokolnya kita menggunakan email ya. Email, lalu endpoint ini nama email saya aja. Lalu kita klik. Lalu di bagian email bisa kita cek. Oke, selesai. Setelah itu bisa kita oke. Setelah saya berhasil membuat new email subscription ya ke topik, menggunakan email address saya tadi, dan juga saya sudah mengkonfigurasi pada email yang masuk. Lalu kita akan lanjut untuk menjawab pertanyaan keempat. Ya, will you email if you don't? Jawabannya ya no dong. Nah, jadi kita tidak akan mendapatkan email jika kita tidak jadi email tidak akan terkirim ya, membalas jika kita tidak mengkonfirmasi pada di email seperti itu. Oke. Setelah itu lanjut ke bagian terakhir nih. Ini di bagian testing sales analysis report. Oke. Di sini kita masuk ke lambda lagi, lambda function. Lalu lambda function ini kita dimasuk ke sales analysis reportnya. Lalu di sini kita di bagian tes ya. Ini jadi eventnya itu you don't worry too much keep sih menggunakan ini. Oke, setelah itu kita tes. Nah di sini sudah sukses ya. Jadi di sini terdapat JSON ya, status recordnya itu oke, di salah satu recordnya mengirim seperti itu ya. Oke, nanti kita sudah clear bagian ini, dan kita akan setting up oke. Untuk lambda function HD. Oke. Di sini bisa kita trigger definition. Oke, lalu kita di sini cari event aja. Lanjut.
buat anak itu descriptionnya kita bisa menggunakan lolos report gitu ya. Lalu kita bisa melanjutkan, bisa cek dulu ya untuk mengisi bagian schedule expressionnya. Jadi bagian ini kita bisa menggunakan copy ini. Selanjutnya kita bisa sesuaikan jam hari ini yaitu 22 minute dan juga hour gitu ya. Oke, setelah itu berhasil, maka kita bisa menjawab pertanyaan kelima. Jadi sudah ada ya nih, sudah ada output yang masuk ya. Jadi sales reportnya sudah masuk ke email saya, yaitu yang sudah saya daftarkan tadi pada notification ya. Di sini terdapat sales analysis report dengan produk grupnya yaitu pastries ya, juga drinks. Oke, maka di jam 5 my friend tells you that he hasn't reserved anyone. Kita akan menggunakan logs from Amazon CloudWatch ya untuk melihat, untuk monitoring apakah ada kesalahan error ataupun hal yang perlu ditambah seperti itu. Oke, bisa kita submit ya. Lalu kalian mau submit ya. Kita Oke, di sini nilai sudah terlihat ya, 355 berarti clear dalam lab kali ini. Jadi kita sudah pertama tadi kita sudah mengupload suatu shortcode ya untuk melakukan sales reporting, di mana kita tadi mengintegritaskan lambda function ya untuk melakukan otomasi untuk melakukan trigger code tersebut ya. Lalu kita tadi juga sudah membuat notification ya. Jadi tadi kita sudah membuat notifikasi untuk
melakukan rekap lah ya, rekap yang di sini terlihat rekap harian ya, per hari gitu, dengan menggunakan trigger tadi, menggunakan trigger ya, event bridge ya, menggunakan event bridge tadi untuk melakukan triggernya seperti itu. Dan cukup video dari saya dalam challenge lab kali ini. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.